Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau bikin video tutorial penggunaan rumus fungsi di Microsoft Excel. Jadi nanti kita penggunaan rumus fungsi dari awal sampai nanti untuk latihan soalnya. Jadi kita sama-sama lihat videonya. Oke, ini tampilan awal dari Microsoft Excel, bisa kalian lihat. Di sini ada fungsi, menu-menu fungsi. Kemudian di bawahnya ini ada sheet 1, sheet 2 dan sheet 3 ini untuk halaman lembar kerja. Kemudian kemarin ada penjelasan tentang kolom dan baris. Untuk kolom di sini posisinya ada di atas, yaitu berbentuk huruf A, B, C, D dan seterusnya. Dan baris berbentuk angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk akhir dari kolom, akhir dari baris bisa kita lakukan dengan menekan tombol CTRL di keyboard. Kalau kita mau melihat akhir dari kolom, kita tekan panah kanan, maka nanti akan menuju akhir kolom, itu kolom XFD. Kemudian kita kembalikan CTRL, tahan ya, kemudian jangan dilepas, panah ke kiri untuk kembali ke awal. Kemudian untuk baris, jumlah baris yang paling bawah itu ada berapa, kita caranya sama, tekan CTRL, panah ke bawah. Nah, contohnya di sini ada baris 1.048.576. Ini jumlah barisnya. Kemudian kita kembalikan ke awal, CTRL, panah atas. Dan kemudian untuk sel kemarin, selnya di sini yaitu untuk pertemuan antara kolom A dan baris 1. Kolom A nya ini, baris 1 yang ini, selnya yang mana? Selnya yang kotak ini. Ini nama selnya yaitu sel A1. Ini bisa kalian lihat di name boxnya ini, sel A1. Kemudian ada yang kotak lagi di sampingnya, ini adalah sel B1, C1, D1 dan seterusnya. Apakah cuma baris 1 aja? Tidak, tapi melainkan banyak barisnya sampai 1 juta tadi ya. Ini ada kolom A, kita coba baris yang kedua, maka nanti akan menjadi sel A2, B2, C2, D2 dan seterusnya. Oke, sesuai judul untuk pembahasan sekarang, yaitu tentang penggunaan rumus fungsi. Untuk penggunaan rumus fungsi, kalian harus pahami dulu operator dari aritmatika tadi. Operator yang pertama yaitu tentang penjumlahan. Operatornya apa? Operatornya sama seperti di matematika, yaitu tanda plus. Kemudian operator yang kedua, pengurangan. Operator yang digunakan yaitu tanda min. Selain pengurang ada perkalian. Yang digunakan operatornya apa? Simbolnya itu simbol bintang, bukan simbol X kayak gini ya, bukan, tapi menggunakan simbol bintang. Selanjutnya ada pembagian. Pembagian simbolnya berbeda, simbolnya menggunakan garis miring. Dan perpangkatan, simbolnya menggunakan segitiga tanpa alas, jadi seperti ini. Nah, ini ya, ini simbol aritmatika pada Microsoft Excel. Nah, bisa kalian lihat di sini. Kemudian untuk melakukan perhitungan tadi, syarat wajib yang harus kalian ingat, yang perlu kalian tekankan ini, yaitu penggunaan tanda sama dengan. Penggunaan sama dengan di sini untuk melakukan perhitungan. Kalau tidak ada tanda sama dengan, nanti otomatis tidak akan terjadi penjumlahan, pengurangan sampai perpangkatan tadi, tidak ada. Jadi tidak ada proses perhitungan. Kita contohkan seperti ini. Kita gunakan penjumlahan. Angka yang paling sederhana angka 1, kita tambah angka 1. Hasilnya berapa? Apa kita tulis 2 seperti ini? Tidak perlu kalian tulis hasilnya. Cukup kalian tulis caranya saja. Diawali dengan tanda sama dengan, kemudian untuk melihat hasilnya kalian tekan tombol enter di papan keyboardnya, enter, maka nanti muncul angka 2 secara otomatis. Dan kemudian kalau kalian
tidak ingat atau lupa menulis sama dengan, kalian hanya menulis 1 tambah 1 saja, apakah muncul hasilnya 2? Ternyata tidak, karena di situ kalau mau melakukan perhitungan harus diawali dulu dengan tanda sama dengan seperti ini ya, baru nanti kalian tekan enter, muncullah hasilnya menjadi 2. Selanjutnya untuk pengurangan, kita coba angka 4 dikurang angka 2, hasilnya berapa? Hasilnya 2. Sama. Perkalian, angka 2 kali 1, kayak gini ya penulisannya, kali pakai simbol bintang, hasilnya 2. Kemudian kita coba lagi 4 dibagi 2, hasilnya 2. Pangkat sama 2 pangkat 1, hasilnya adalah 2. Jadi ini adalah operator penjumlahan, pengurangan, pembagi, dan perpangkatan di Microsoft Excel. Jadi penggunaannya kalian ingat ya, sebelum melakukan perhitungan kalian awali dulu dengan tanda sama dengan seperti ini. Ini harus kalian ingat betul-betul, walaupun ini hal yang sepele. Kadang hal yang sepele seperti ini sering dilupakan oleh orang. Nah, jadi itu tadi untuk contoh penggunaan rumus fungsi di Microsoft Excel. Jadi selanjutnya kita lanjutkan ke latihan soal. Latihan soal itu sama ya, penjumlahan, pengurangan, itu n-nya, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Nah, ini sudah ditulis. Kemudian ada angka 1, angka 2. Nah, ada angka 1 yang dijumlahkan, berarti kemudian ada hasil. Nah, seperti ini. Misalkan angka 1 dimasukkan angka 1, angka 2, kemudian angka 4, angka 3, kemudian angka 2, 1, 2. Oh, kebalik ya, nggak bisa nanti. 4, 2, 2, 1. Jadi seperti ini. Ada angka, ada hasil. Nah, ini yang perlu nanti kalian kerjakan di buku tulis kalian. Kalian coba contoh secara manual saja dulu sebelum kalian langsung ke Microsoft Excel praktikumnya. Kalian nanti kerjakan yang ini. Nah, yang ini ya, angka 1, angka 2, dan hasil. Apakah nanti kalian mengetik hasil secara manual? Kalau kalian mengerjakan di buku tulis, silahkan kalian tulis secara manual. Misalkan seperti ini ya. Untuk penjumlahan 1 tambah 2 hasilnya adalah 3. Kemudian pengurangan ya, 4 dikurang 3 hasilnya 1. Kemudian perkalian 2 kali 2 hasilnya 4. Pembagi 4 bagi 2 hasilnya 2, dan pangkat 2 pangkat 1 hasilnya adalah 2. Ini untuk hasilnya. Sekarang yang diminta dari soal yang ada di sini, yang diminta adalah kalian menuliskan rumus penggunaannya. Rumus penggunaannya gimana? Misalkan penjumlahan. Rumusnya yang dipakai apa? Rumusnya kalian tulis di buku ya, misalkan seperti ini. Angka 1. Angka ini, angka 1 yang di sini muncul angka misalkan 1. Kemudian angka yang kedua yaitu angka 2. Yang perlu kalian tulis cuma seperti ini saja di buku tulis kalian. Kemudian pengurangan sama, diawali dengan tanda sama dengan, kemudian kurang berapa itu? 4 dikurang 3. Jadi seperti ini yang kalian tulis nantinya. Jadi selain pengurangan, perkalian, kalian lanjutkan di bawah pembagian dan perpangkatan. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Nah, ini sudah dijawab 2 soal ini tadi. Silakan jawab 3 soal selanjutnya.
Oke, terima kasih yang sudah nonton video dari awal tadi sampai selesai. Nah, itu tadi adalah cara-cara penggunaan rumus fungsi di Microsoft Excel. Nanti kalau ada yang mau bertanya atau yang kurang paham atau saya yang salah dalam penerangan atau menjelaskan, bisa nanti kalian tulis di kolom komentar. Nah, mungkin itu saja kali ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.